selalu tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak sebentar. Segenap Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, halo. Halo. Hai. Biasanya kalau buka adik-adik gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Semuanya sehat nggih? Semuanya sehat? Sehat badannya? Sehat keuangannya? Jawabannya lain. Dan apa? Yang penting insya Allah mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah pada malam Allah Subhanahu wa Ta'ala takdir kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikumpulkan, kita bisa saling silaturahmi yang mana maaf mungkin terbatas waktu dan terbatas kesempatan ya. Cuma maaf Al-Fakir baru bisa sampai ada di sini lagi ya. Jadi mungkin kita sudah melewati kalau dihitung 2 hari raya ya. Idul Fitri sudah lewat, Idul Adha sudah lewat. Di situ ada biasanya saling bermaafan. Dan mungkin Al-Fakir banyak dosa, banyak salah, banyak hilang pada pihak sebelah. Mungkin dari ucapan, dari tindakan dan lain sebagainya. Jadi dari lubuk dan paling dalam dari Al-Fakir menyampaikan mohon maaf minal aidin wal faizin. Sama-sama kosong-kosong mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dari amaliah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Allah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita semuanya dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sama-sama baca maulid, sudah. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu wasilah, salah satu perantara yang mana bisa menghubungkan pihak dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ mungkin di awal kan baca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ ada disebutkan Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu beserta malaikat yusholluna, senantiasa bersolawat, senantiasa menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina, seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, seruan. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau tidak beriman, tidak hai berarti. Ya. Berarti kalau dia tidak bersolawat, berarti ada keraguan. Perlu dipertanyakan nanti tentang keimanan orang tersebut. Makanya beruntung kita tergugah hati kita bisa menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Dan kita apa? Menyampaikan selalu. Kita memenuhi seruan tersebut. Kita dianjurkan, kita diserukan selalu fil amr. Salawatlah biar selalu alaihi. Salawatlah biar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beruntung, ini sebuah wasilah untuk biar bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dekat dengan Nabi, insya
kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu nanti di dunia dengan mimpinya. Mungkin kalau level-level kita agak berat, tapi kalau memang itu sudah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, mudah baginya setiap saatnya mimpi bertemu dengan Nabi, setiap saatnya berjumpa dengan Nabi. Kita memohon biar bisa apa? Berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di akhirat kita bisa berjumpa dengan Nabi secara mimpi tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kepingin ya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Kepingin ya ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang telah diajarkan oleh beliau daripada sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah dalam kehidupan, sunnah-sunnah dalam wudu, sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah-sunnah dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Biar hati itu menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Biar nanti salah apa akan dikasih kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari tahu ini apa ikan dalam kolam, tahu liriknya? Tahu enggak? Ayo siapa yang bisa? Coba lirikkan ikan dalam kolam. Adik-adik siapa yang bisa? Biasanya kalau lagu-lagu viral gitu pasti bisa ya. Ada yang bisa nggak? Saya tidak bisa soalnya. Tapi saya ya sedikit mengubah liriknya ya. Gimana? Jadi liriknya bisa sama, tapi isinya kita lihat ini dan kita perhatikan sama-sama. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, ikuti sunnah-sunnahnya serta bersolawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagi kan? Tadi itu diulang lagi. Diulang lagi. Nanti yang sekiranya terakhir dijawab sama-sama ya. Umpama gini, bila ingin berjumpa nanti sama-sama di dalam surga gitu ya. Bisa? Bisa enggak? Perlu dicoba ya. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, ikuti sunnah-sunnahnya serta bersolawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat bukan banyakin maksiat. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapatkan kaset dan
Kalau mau putar ulang, ya nanti bisa diputar di sini di video di channel apa ini? Majelis Khatib Kuala Kurun. Majelis Khatib Kuala Kurun. Majelis Khatib Kuala Kurun. Kayak apa sih tadi? Iramanya tadi ya. Ini biar apa? Bisa menggugah kita ini loh. Dilihat daripada isinya. Bila ingin berjumpa Nabi, pasti siapa yang tidak ingin kita berjumpa dengan Nabi? Ada yang di sini tidak ingin berjumpa dengan Nabi? Hello. Adakah dari pihak yang tidak ingin berjumpa Nabi? Alhamdulillah, beruntung kita ini bisa berjumpa dengan Nabi. Yang baca qasidah ini, baca sholawat ini, ya salah satu wasilah biar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, ada seseorang yang ya Allah inginnya masuk surga aja, tapi mohon maaf mungkin dia ditakdir masuk surga yang dapat cuma kenikmatan gitu aja, nyaman gurih, makan belum apa ingin ini, oh sudah ada itu nyamannya suara burung. Ini adegan dibakar ini kayak apa? Sudah ada di depannya. Padahal baru keinginan. Ya, rasanya oh begini. Nah, makan ada di sana di dalam surga ini. Baru makan satu suap. Nanti suap yang kedua ini lebih nikmat dari suapan yang pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah yang hari-hari makan suapan kedua lebih enak daripada suapan yang pertama. Pernah enggak? Tidak mungkin, ya. Mungkin kalau mohon maaf, mungkin satu suap dan suap habis satu piring, kira-kira mau tambah lagi gitu, rasanya beda apa enggak? Mungkin kalau lapar betul, wah mungkin bisa 2 piring, ya. Bakso bukan hanya 1 mangkok, 2 mangkok. Tapi mohon maaf, lebih dari itu mampu nggak? Tidak akan mampu. Rasanya pun akan beda. Tapi beda ini di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan satu suapan itu nikmatnya luar biasa. Suapan yang kedua jauh lebih nikmat. Suapan yang ketiga jauh lebih nikmat. Suapan yang keempat jauh lebih nikmat. Itu bedanya dunia sama surga itu kayak gitu. Jadi beruntung kita nanti ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan di dalam surga itu ada mohon maaf orang yang dia itu masuk surga karena apa? Kepingin masuk surga. Jadi sudah masukkan dalam surga. Dia belum tahu nikmat yang luar biasa dari surga. Ya, surga mohon maaf ada itu sebab siapa? Sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Dari situ dengan kita bisa berjumpa dengan Nabi jauh lebih nikmat daripada kita cuma sekedar ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta surga jangan nanggung-nanggung. Sampai-sampai pernah disampaikan oleh para salafun saleh. Jadi kalau berdoa minta surga itu jangan ya Allah masukkan ke surga, paling tidak surga yang bawa sendiri. Nanggung sekali ya. Kan kalau mohon maaf mengharap atau berdoa, kira-kira doa pian, ya Allah mudah-mudahan hari ini dapatnya 100.000. Masa tambah gitu? Ya udah. Ini kan apa? Dapatnya banyak ya kan. Andai kan mohon maaf nanti meleset, ya paling tidak turun sedikit barang gitu. Ya kan? Begitu juga saat kita minta surga itu pastikan surganya tersebut luar biasa. VIP. Nah, jadi bukan hanya VIP aja, bukan hanya surga yang bawa-bawa aja tidak apa-apa, jangan nanggung itu, ya. Surga yang nikmat kita bisa berjumpa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih bisa mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, ada resepnya.
ikuti sunnahnya serta bersolawat. Jadi tidak apa, bukan hanya sholawat aja, bukan hanya kewajiban dijalani, sunnah daripada kewajiban tersebut juga dijalani. Itu contoh kecil ya. Umpama wudu yang basuh wajah, niat basuh wajah, basuh ini serangnya yang wajib cukup. Tapi apa, ada umur yang mungkin yang tinggalkan daripada sunnah tersebut. Ada baca bismillah, ada cuci tangan dulu, sunnah-sunnahnya yang tinggalkan karena kurang nikmat. Jadi wudunya sah, tapi apa, kurang ajar ya. Berarti nanggung itu orang minta hal demikian. Jadi ikuti sunnah Nabi Muhammad. Begitu juga saat sholat. Oh, saya sudah sholat berjamaah di mana? Di rumah. Ya kurang ajar. Ada masjid, sholat jamaah ya di masjid. Biar apa? Selain kita dapat 27 derajat, nah kita dapat bersama. Kita dapat menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya saya sudah melakukan itu dan sebagainya, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, bukan hanya itu. Ikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Mau sholat umpama ini ya, ambil sholat yang ada depan, sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang hafal, bukan maaf. Oh sini, habis itu sana, itu sholat pertama, sholat kedua belum full, sudah di sana. Wah, ini berarti apa? Yang ini daripada sunnah Rasulullah SAW. Mau sholat ada siwak dipakai itu siwak ya. Siwak ini pernah Allah sampaikan ya, ada baginda Rasul orang kata di siwak afdal min ghairi sab'ina ada di ghairi siwak. Sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Mau sholat biar silakan terlebih dahulu ya. Afdal lebih utama loh ya, dengan 70 lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jadi mohon maaf, biar utama. Oh biar kalau gawe ini yang dapat bonus 1 juta. Nah, dapat bonus berapa? 1 juta. Terus, tapi kalau biar gawe ini cuma dapat 10.000. Kira-kira mohon maaf, biar pilih mana? 1 juta sama 10.000, pilih mana? Hello, pilih 1 juta apa 10.000? 1 juta. Mohon maaf, kalau masalah uang ini pilihnya yang besar. Tapi kalau masalah kesunahan ini ya harus semacam kita berusaha. Mama belum bisa, oh saya belum ada siwak. Oh, itu ada orang yang baru datang dari haji. Wah, ada ya di sini baru datang dari haji, ada nggak? Nggak ada, belum ada. Insyaallah mudah-mudahan semuanya datang haji. Biasanya orang datang dari haji kan ada bawa, oh ada macam-macam kasih hadiah. Oh saya ada silakan ya. Alhamdulillah dipakai dimanfaatkan. Oh apa saya cuma dikasih siwak dulu aja? Jangan. Kayu aja, jangan lihat daripada akhirnya itu. Tapi mohon maaf, Bapak tidak dikasih, ya jangan berharap terlalu, jangan berharap terlalu, dikasih alhamdulillah gitu, ya. Dikasih, dimanfaatkan. Bapak tidak ada, ya cari, mungkin tidak sampai 50.000, tidak sampai ini. Ya, mungkin kalau dihitung itu masih mahal, apa? Rokok ya, rokok itu pun mohon maaf mungkin 1 jam itu ada yang habis 1 bungkus 1 jam, jadi kayak spor itu mohon maaf. Nah itu habis itu 25.000 ya 30.000. Nah ini lama ini ya, mungkin kalau dihitung dari zaman saya sebelum lahir sampai tapi ini yang jelas
kalau dia gunakan siwak itu cobanya luar biasa. Kok bisa? Mohon maaf, siwak dengan kita ngikuti sunnah, kita pakai siwak ini kan ngikuti sunnah. Nah, pasti apa? Ada yang tidak senang. Nah, lebih-lebih siapa? Yaitu setan. Dia akan berusaha menyembunyikan. Ada nanti, mohon maaf, contoh kayak terjatuh gitu. Nanti mana tadi? Sudah tidak pakai sudah. Padahal mohon maaf, umpama belum ada siwaknya ya. Mau sholat, nah menggunakan ujung baju. Tapi sekiranya jangan sampai basah. Nanti gini-gini basah, jangan, nanti bisa sholatnya ya tambah ada lagi. Ya sekiranya untuk sekedar syarat gitu, pengganti daripada siwak. Tapi ya jangan gitu terus ya. Nanti tidak ada usaha untuk ini. Ya paling tidak ini ya. Saat kan gosok gigi itu diniati. Karena siwak tersebut selain pakai kayu ini, yaitu apa? Selain pakai kayu kayak gini, kayu alat kayak gini, pakai sesuatu yang kasar. Ya sikat termasuk sesuatu yang kasar. Kalau tidak apa? Dengan pian, mohon maaf, bangun tidur terus pakai sikat gigi, pian niati. Nah, pian niati dalam hati, ya pian niati. Allah saya menjalankan sunnah Rasulullah ini. Anggap itu siwak. Kalau belum ada, kalau tidak 1 hari bisa 3 kali ya gosok gigi. Itu diniati. Tapi yang mohon maaf, sudah bertahun-tahun tetap tidak ada ya, diusahakan. Mungkin berapa? Mungkin ya bisa 10, bisa 15, bisa 20. Nanti cari di toko-toko terdekat. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus beruntung kita bisa sampai silaturahmi. Ini jangan dianggap remeh. Pertemuan kayak gini jangan dianggap remeh. Ini nanti akan menjadi saksi. Apa yang telah pian kerjakan itu akan menjadi saksi. Contoh, mic yang pian pakai. Nah, kalau tuan guru sudah paham, ini akan menjadi saksi. Mic nanti akan bicara. Oh, dulu saya pernah dipakai, ditemukan. Kalau di sholawatan kayak gitu ya, akan menjadi saksi. Nanti ya, mohon maaf, hukum rebana akan jadi saksi. Loh, ini saya dulu pernah dipukul. Apa? Diterbangi. Terus nanti, terus kalau yang tidak pegang mic, tidak pegang rebana, terus gimana? Dengan suara pian. Dengan suara pian, mohon maaf sampai dikatakan suara pian itu umpama yang diwujudkan ya. Suara pian kan ada, kelihatannya tidak ada bentuknya, ya kan? Tapi kan ada sampai mana suara tersebut. Ya ini umpama suara tersebut bacaan sholawat pian. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bisa sampai ke sini. Yang nempel akan jadi saksi. Loh, saya dulu pernah ditempeli oleh suaranya ini. Loh, beruntung. Belum lagi nanti, mohon maaf, ada disiapin air, masya Allah. Ya, para donatur, masya Allah, mudah-mudahan senantiasa dikasih rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Air minum kah? Atau makanan kah? Nanti akan apa? Jadi saksi. Dulu saya pernah diminum oleh orang-orang yang bersolawat melakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang pian pijaki akan jadi saksi. Ya, pakaian yang pian pakai akan jadi saksi. Saya dulu saat pakai pakaian itu dipakai oleh simpulan ini, saya dipakai untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung ya. Jadi pastikan biar senantiasa menggunakan sesuatu ikuti daripada niati untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pakai pakaian niati untuk Allah. Jadi bukan hanya sekedar yang penting tidak malu, hanya sekedar gitu untuk Allah. Itu yang penting itu. Niati kayak gitu ya. Perbanyak daripada niatnya. Nah, dengan memperbanyak niat ini
sampai juga senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah begitu apa? Anda dan insyaallah akan dicobakan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikuti sunnah Rasulullah serta bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kalau ingin selamat dari neraka apa? Banyak sholawat, bukan banyakin maksiat. Ini terhindar dari neraka alhamdulillah banyak maksiatnya. Berarti apa? Sama aja nonton itu ya, sama aja nonton. Berarti mau dimasukkan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hadis yang berbunyi mungkin kita sering dengar, jannatu tahta darul ma'ad. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, mungkin ada yang sebagian mungkin anak kurang paham ya kan? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pulang sampai rumah, ibunya lagi duduk, tahu-tahu mana bu? Ibunya lugut, jatuh. Dicariin, bukan kayak gitu, ya? Bukan kayak gitu. Maksudnya gimana? Pian apa? Bisa mencapai, bisa dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah apa? Dengan pian berbakti kepada kedua orang tua pian. Lebih kepada ibu. Karena pernah atau ketika ya seseorang ya, siapa duluan yang perlu saya dulukan haknya, Rasulullah menyampaikan ibu. Nah, siapa lagi ibu sampai 3 kali. Habis itu apa? Baru bapakmu. Tapi maksudnya apa? Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seorang anak yang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih kepada ibunya itu tadi. Jadi pastikan diri kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pernah juga atau ketika ada seseorang izin kepada baginda Rasul, ingin jihad, ingin ikut hijrah. Nabi Muhammad tanya, biar masih ada ibu enggak? Oh masih ada. Sudah kan? Ya jihad, biar bersama ibu ya. Walakal jannah. Final jannah, karena sungguhnya surga ada di bawah telapak kaki ibu itu tadi. Dipastikan kita yang masih ada orang tua, lebih masih punya ibu, pastikan ibu kita senantiasa itu kepada kita. Oke, siap ya, pastikan diri kita mohon jangan sampai kita meninggalkan daripada dunia yang fana ini, kita tergolong orang yang durhaka. Alhamdulillah jadi pernah didendangkan dengan ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu dikatingkan dibanding ayah. Nanti dibuka sendiri nanti ya. Itu luar biasa ya. Beruntung pihaknya masih ada di sekitar pihak, di samping pihak ibu. Jadi lo saat ini ulun ada di sini bekerja, orang tua ada di kampung, pastikan setiap ada kesempatan pastikan pihak bisa terhubung kepada orang tua. Saat ini kan mudah ya kan? Iya, kalau dulu cuma dengar suaranya aja. Kalau saat ini kan, bisa video call. Lebih nanti lebih jelas lagi zoom sama orang tua gitu ya. Jangan mama yang bekerja berarti orang dan sebagainya orang tua yang ada di kampung Natal, ada yang memperhatikan, jangan ya.
berarti kan betul-betul daripada orang tua. Karena apa? Orang tua akan menjadi wasilah kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini ya sekedar untuk membuka ini. Belum. Yang anak-anaknya belum dikompa. Oh ya, iya kan. Ya. Adik-adik, halo. Adik-adik Masih malas ngajinya, Ustaz. oh masih malas ngajinya. Iya. Ini anak-anak ini aset ini. Anak-anak ini aset ini. Jadi mohon maaf anak-anak ini ya saat ini mungkin pian jadi anak muda. Ya anak-anak kayak gini sudah. Saya dulu juga pernah kayak pian, ya pernah kayak pian, ya muda kayak gitu. Ya tapi mohon maaf. Mau sampai berapa tahun kira-kira pian muda? Ada yang pernah modenya sampai 1000 tahun? Ada kan? Ada kan? Nah, dan waktu itu sangat singkat, mungkin kalau pikir-pikir, iya kemarin tuh pas, ya, baru kemarin betul. Saya masih nyaman-nyaman sama ibu, ya kan? Sama orang tua masih digendong. Nah, sekarang kok sudah tua kayak gini, gitu. Jadi sangat singkat. Jadi mohon maaf, sangat disayangkan kalau sekiranya waktu terbuang sia-sia itu jangan. Lebih-lebih mohon maaf, ini waktu kan singkat ini ya. Ya, kita bersolawat kepada baginda Rasul kan sangat singkat itu. Ya tiap hari kan juga, ya kan? Bulan sekali. Ya, sebulan sekali. Itu pun kalau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Nah, ini waktu yang singkat ini gunakan semestinya, gunakan sebaik mungkin. Karena apa? Nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mohon maaf, mungkin orang tua nanti akan ditanyai, pian ini punya anak kayak apa? Akan ditanyai. Ya kalau yang saya nanti, gini aja. Kalau saya, tapi kalau sudah Allah Ta'ala yang bertanya kayak apa? Yang dapat amanah yang luar biasa. Anak pian biarkan begitu saja. Repot nanti, ya repot. Kalau saat ini, mohon maaf, mungkin anaknya ada kurang diperhatikan, lebih masalah agamanya, enggak, janganlah, cukup sudah, ya cukup sudah. Nanti apa? Pian akan repot saat di akhirat. Mungkin mohon maaf, repot saat ini tidak seberapa nih. Kita mungkin mohon maaf hidup mungkin cuma sekedar 60 tahun, 70 tahun. Mungkin ada yang dikasih lebih, itu pun jarang. Banyaknya anak-anak muda, mohon maaf, mungkin ngumpul-ngumpulan, akhirnya terkerekan, akhirnya terjadi kecelakaan, innalillahi kayak gitu. Sangat singkat. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban orang tua ini. Pian punya anak kok dibiarin gitu aja. Mohon maaf, kok kayak ya mungkin mohon maaf kalau sore hari anaknya belum datang ke rumah, belum siap-siap ada ke masjid, ya dicariin. Tapi mohon maaf kalau ayamnya, mana ayam saya, mana ininya dicariin. Ya mohon maaf, berarti apa? Kok kayak lebih rendah daripada ayam tersebut, ya mohon maaf. Nah, jadi jangan gitulah. Ya. Mungkin kalau ayam disembelih sesuai syariat, manfaat untuk orang lain. Ya kalau anak, ini amanah, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak yang nanti menjaga daripada sholatnya, menjaga daripada ibadahnya, menjaga daripada kesehariannya kayak apa itu ya. Nanti sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun kayak apa terusan nanti. Kalau anaknya sudah ada diarahkan, ya Allah, alhamdulillah, tidak bisa membayangkan sudah. Mohon maaf, yang sudah mungkin di lingkungan yang agamis
di lingkungan yang luar biasa, ya orang tuanya perhatian, itu aja loh masih bisa, tidak bisa menjamin, belum bisa menjamin daripada kehidupan anak setelah kalau tidak dijaga betul-betul. Apalagi tidak ada orang tua yang perhatian sama sekali. Jadi mau dibilang terus gimana nanti selanjutnya? Ya mau dibilang ya, mudah-mudahan terhindar daripada hal tersebut. Oke. Terus anak-anaknya tersebut ya janganlah umpama sudah orang tuanya mungkin kurang perhatian terkait itu, terus ya nah sudah daripada saya dikasih tahu ini itu dan sebagainya, sudah ya jangan, kasihan biar nanti tetap akan diminta pertanggungjawaban. Orang tua biar kan pasti sudah diminta, ditanyai itu sudah pertanggungjawaban akan anaknya. Nah ini si anak nanti kan akan tumbuh dewasa, nanti juga akan tetap diminta pertanggungjawaban. Bagaimana biar saat masa mudamu kayak apa? Karena kan diingatkan kan oleh Rasulullah, kita khamsan qabla khamsin. Ya, salah satunya apa? Mudamu sebelum tua. Dan akan selamanya, biar sumber itu tidak akan selamanya. Ya, kita akan ganti. Nah, pastikan apa? Saat proses kayak gitu, tempuhlah waktu yang sangat singkat dalam kebaikan, tempuhlah untuk apa? Senantiasa menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Bisa semangat, bisa semakin ya bersinar daripada cahaya itu. Ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya orang tuanya senantiasa bisa terketuk hatinya, bisa mengarahkan anak-anaknya, bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, lebih-lebih anak-anak tersebut nah, bisa terperhatikan dalam masalah agama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak mudah-mudahan tergerak selalu, meskipun mohon maaf orang tuanya mungkin tidak mengarahkan, tapi anak tersebut Allah kasih hidayah selalu mudah-mudahan. Kita tidak bisa apa-apa kita bukan nabi, bukan rasul, tapi kita tetap meminta mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak selanjutnya bisa senantiasa terjaga keimanannya, bisa terjaga daripada keislamannya, hingga akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga keimanan kita, senantiasa dijaga daripada keislaman kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjaga keimanan, menjaga keislaman tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ma'isyah dia, akan menjaga rezeki yang pian inginkan. Pasti sudah jadi Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surullah. Jika pian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, pian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian menghidupkan daripada masjid, pian mengajarkan daripada anak-anak pian, pian mendidik daripada anak-anak pian. Dan surullah pian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kayak apa? Dijadikan pian ini usahanya lancar. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dididik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dan apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'an اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara malam ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan bulan yang akan datang
yang belum hadir diajak saudara-saudara, adik-adiknya, keluarganya untuk kita sama-sama menghadiri pengajian atau majelis taklim yang mana pahalanya lumayan cukup besar. Sebelum acara nanti doa dibacakan, ini ada sedikit 3 paket sembako untuk duafa. Nanti 2 orang dipanggil, silakan maju dan diserahkan oleh Mas Rifani dan Ustaz Haji Abdul Kabar. Yang selebihnya diserahkan oleh Pak Dewi. Sekian, terima kasih. Ya Allah, sakit qulubana ladina, sakit qulubana ladina, sakit qulubana ladina. Allahumma kama anta alaina bil Islam wajidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau menganugerahi kami keislaman, tambahkan kami ya Allah dalam keislaman tersebut ya Allah. Tambahkan ya Allah, tambahkan ya Allah. Rabbana dalamna wa sallallahu alaihi wa sallam wa kunna min khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon diketahui bersama bahwasanya paket ini sumber dananya dari dana infak yang dikumpulkan setiap bulan dan setiap tahun sekali. Nah, kami dari Basnas Kabupaten Gunung Mas adalah lembaga resmi yang mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan lainnya. Jadi mohon diketahui bersama, untuk yang di Dewa, yang infaknya yang dikumpulkan Dewa, insya Allah disalurkan di Dewa. Infak yang dikumpulkan dari Dewa disalurkan di Dewa bergantian. Jadi infak ini dikelola oleh Basnas Kabupaten Gunung Mas. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi misalnya anak kurang mampu atau lansia yang sudah nggak bisa bekerja, yang sudah tua, sudah uzur, atau yang sakit, nanti insya Allah bergantian sesuai datanya, nanti akan dibagi gantian. Nah, untuk menyerahkan ini kami mintakan yang pertama kepada Bapak Haji Abdul Kabar, diserahkan ke Bapak Basuni. Bapak Basuni silakan. Nanang. Iya. Ya. Selanjutnya ini disisihkan dulu. Selanjutnya Ibu siapa namanya? Ibu Rika. Mama Rika. Mama Rika. Bu Ibu Rita. Ini Mas Rifani tolong diserahkan.
Kalau lama duduknya ngalir, Jadi untuk di Tulang Lembeng kami alokasikan 3 paket sembako. Mudah-mudahan yang berinfak berkah. Terima kasih. yuk banyak terima kasih lah. Sekalian Bapak berpesan. Nah, kebetulan kenapa Pak Ilyas ini kok selalu ke Sembang Lembeng? Bapak adalah penyuluh agama non-PNS Kabupaten Banyumas yang ditugaskan di Dewa. Jadi setiap hari kesini ngajar anak-anak. Tujuannya apa? Supaya tidak buta aksara huruf Al-Quran yang pertama, supaya anak-anak bisa mengaji, melanjutkan, meneruskan. Nanti yang tua-tua sudah meninggal, anak-anaknya sudah pandai mengaji. Jadi kami berharap, bermohon kepada kedua orang tuanya selalu memperhatikan pendidikan agamanya untuk anak-anaknya. Jangan dibiarkan keluyuran tidak jelas tujuannya. Jadi, bagi orang tuanya perhatikan anaknya. Nah, waktunya ngaji yaitu mulai malam Senin sampai malam Kamis. Terus malam Jumatnya yaitu rutinan Yasin, tahlil, istighosah, dan nanti ada sedikit sama-sama belajar, yaitu ada saling ingat mengingatkan. Jadi mohon semuanya ini saling sama-sama mendukung. Mungkin ini saja yang perlu sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan